Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Rifana Sution dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu ihtisan. Yang pertama, pengertian ihtisan. Ihtisan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Menurut ahli usul fikih, yang dimaksud dengan ihtisan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi, yaitu samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli, yaitu umum, kepada ketentuan hukum juz'i, yaitu khusus, karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujahid. Dari pengertian tersebut, ihtisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, menguatkan kias kafi, yaitu atas kias jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan dan haram menurut kias. Yang kedua, ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus, yaitu kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Selanjutnya, dasar hukum ihtisan. Para ulama yang memakai ihtisan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata ihtisan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini menegaskan bahwa pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tertentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 55 yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Menurut mereka, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan kalimat perintah menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ihtisan adalah hujjah. Dan yang terakhir, ulama yang menerima dan menolak ihtisan sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumhur Malikiyah dan Hanabilah. Jumhur ini menetapkan bahwa al-ihtisan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh kias atau keumuman nas. Dan menurut ulama Hanafiyah menggunakan al-ihtisan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-ihtisan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan kias khafi atau berdalil dengan istislah. Semuanya dapat diterima. Dan yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i, dengan kaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i berserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah ihtisan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Putri Lesha, nomor absen 25. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai maslahah mursalah dan istishab. Yang pertama yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Sementara kata mursalah itu merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Jadi, jika kedua kata tersebut disatukan, dapat mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdul Wahab, secara istilah maslahah mursalah ini adalah maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajuinya atau menolaknya.
ulama-ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik memperbolehkan berpegang pada maslahah mursalah. Dan yang ketiga, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara, maka boleh berpegang kepadanya. Menurut Ibnu Burhan, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah syarat-syarat maslahah mursalah. Para ulama berpendapat maslahah mursalah sebagai sumber hukum harus hati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Karena itu ulama memberikan syarat bagi orang yang berpegang pada maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma. Selanjutnya yaitu istishab. Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istishab ini adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang mengubahnya. Macam-macam istishab. Istishab ada 4 macam. Yang pertama, istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara. Yang kedua, istishab umum atau nas sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhasis atau nasikh. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang mengubahnya. Yang ketiga, istishab hukum yang ditunjukkan oleh syara tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Yang keempat, istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Selanjutnya, ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sumber hukum. Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah. Mereka mengatakan bahwa istishab ini menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya. Yang kedua, ulama Hanafiyah, istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Yang ketiga, ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Sekian dari video saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mansubuto. Jadi saya akan menjelaskan tentang Saddut Zariyah. Jadi pengertian Saddut Zariyah adalah berasal dari 2 kata, yaitu Sads dan Zariyah. Sads menurut bahasa adalah menutup, sedangkan Zariyah adalah jalan. Jadi menurut bahasa yaitu menutupi jalan menuju kemaksiatan. Namun menurut istilah, Saddut Zariyah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Jadi ada beberapa pengelompokan Saddut Zariyah. Yang pertama yaitu Zariyah Zariyah yang memandang akibat atau dampak yang ditimbulkan. Dalam Ibnu Qayyim membagi Zariyah menjadi 4, yaitu Zariyah yang memang pada dasarnya membawa pada kerusakan, yaitu seperti mabuk minum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Yang kedua, Zariyah ditentukan untuk segala sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang dengan sengaja seperti nikah tahlil atau tidak disengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Yang ketiga itu Zariyah yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dunia
dalam masa iddah. Lalu yang keempat itu zariyah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan. Sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya dalam melihat wajah perempuan di saat dipinang. Yang kedua itu dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dalam yang disebutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi membagi zariyah menjadi 4, yaitu zariyah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya bila perbuatan zariyah tidak dihindari, pasti akan terjadi kerusakannya. Yang kedua, zariyah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Dengan artinya kalau zariyah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, zariyah yang membawa kepada perbuatan terlarang namun menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila zariyah itu tidak dihindarkan, seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Yang keempat itu zariyah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang lewati orang. Yang ketiga itu menurut ulama yang menerima atau menolak saddud zariyah sebagai sumber hukum. Menurut Imam Malik, saddud zariyah dapat menjadi sumber hukum. Artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau ada pembolehannya itu pembukaan jalan untuk mendorong kepada maksiat. Menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i, haddud zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetapi diperlakukan mubah, tetap harus diperlakukan hukum mubahnya. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian video presentase dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.